Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Puji syukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama di tempat kita masing-masing untuk mengikuti ibadah online GBI Paturyani melalui channel YouTube. Terlebih hari ini, Minggu 12 Juli 2020, GBI Paturyani khususnya Jemaat Trateh merayakan hari ulang tahun yang ke-67. Merupakan sukacita yang luar biasa ketika kita boleh melihat Tuhan memberi umur yang begitu panjang. Suka dan duka boleh dilalui, tapi kita boleh melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Daud berkata di dalam kitab Mazmur 8 ayat 4-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita mengucap syukur kalau Allah begitu mengasihi kita, bahkan lebih lagi mengaruniai kita dengan hormat dan kemuliaan. Allah yang telah menciptakan kita, Dia yang telah memulai kehidupan kita. Dan saya yakin percaya Allah juga yang akan menuntun kita melewati waktu demi waktu hingga kita dapat mengakhiri dengan baik menuju kepada kemenangan. Mari kita angkat hati kita. Kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan kita. Oh yes Lord, Dia yang telah memulai. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Oh yes Lord. Haleluya. Kita katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku. Terima kasih Tuhan, sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan lebih lagi, sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah
agar indah, agar indah bagimu. Sempurnakan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersandar Kau yang layak. Yesus, Yesus, Kau yang layak sembah. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan beribadah secara online Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu ada mengalir atas setiap kami. Amin. Tuhan. Ya, Tuhan. Hadirat-Mu ada Tuhan, boleh kami Amin. rasakan Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu Tuhan. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami boleh kembali bertemu Tuhan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami urapi setiap kami Tuhan. Jagai setiap kami Tuhan, jagai lidah, bibir, mulut setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang tertib Tuhan untuk beribadah Tuhan secara online Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan menyertai setiap kami. Engkau terus Tuhan berkati setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, ataupun dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, kasih-Mu dan sukacita-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Suka dan duka, tangis dan tawa, silih berganti sepanjang gereja ini berdiri. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita yang percaya kepada-Nya. Dan kita akan memuji Tuhan karena kita tahu Allah kita, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Mari Bapak Ibu yang kuat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dari rumah kita. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga. Yes. yang tak pernah Timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, kita mau angkat tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu percaya Allah kita Allah sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Apa yang tak
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Kata Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Bapak Ibu. Kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sorakan haleluya. Bersyukur kita punya Allah yang sanggup, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Untuk itu kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Kita mau angkat pujian kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita katakan nyanyi puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, Haleluya. bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Katakan sekali lagi, kemuliaan. nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, Yes. bangun bait kudusnya. Haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Kita mau angkat tangan kita, anugerahnya. Anugerahnya bagiku, Haleluya. kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, Nyanyi. nyanyi, puji Tuhan. Ya Allah yang Bangun hebat. bait kudusnya. Haleluya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Bersoraklah. Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Anugerahnya. Anugerahnya bagiku, Amin. kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
dinyatakan, oh sukacita. Amin. Bangun bait kudusnya, Mari kita persembahkan. persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Oh, yes. Nyanyi, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau persembahkan tubuh kita buat kemuliaan Tuhan. Dan kita mau siap dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Kita mau siap dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menyebarluaskan, memperlebar kerajaan Allah. Biar saat ini kita mau satu hati, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Sebuah pujian yang baru yang akan kita naikkan. Tapi kita mau belajar. Pakailah hidupku. Haleluya. Kasih Yesus. Ku bawa bejana kehidupan ini di hadapanmu. Ku serahkan hidupku, bentuklah hidupku ini sesuai kehendakmu. Dan kuasa firman-Mu menjadi nyata Katakan, dalamku. ku tahu yang kau mau. Ku tahu yang kau mau dalam hidup ini, mempersiapkan diri menjadi mempelaimu. Oh Tuhan, tolong mampukanku tinggalkan hidup lama, kenakan yang baru, kudus dan layak bagimu. Katakan, pakailah hidupku. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk pembangunan rumah rohani. Perbaruilah hidupku dengan kuasa firman, agar ku berguna bagimu Tuhan. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk pembangunan rumah rohani. Perbaruilah hidupku dengan kuasa firman, agar ku berguna bagimu Tuhan. Agar ku berguna bagimu Tuhan. Agar ku berguna bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah memberikan yang terbaik, memberikan Amin. suara kami, Ya. memberikan hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar sungguh setiap firman yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biar sungguh setiap firman yang akan dibagikan, ini boleh menjadi berkat buat hidup kami. Ya, Tuhan. Dan ini boleh kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami Amin. sehari-hari Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu yang terus berbicara atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan nama Yesus Tuhan kami Yesus. berdoa. Amin. Amin. Segala puji syukur pagi ini oleh kemurahan Tuhan, kita berada di rumah kita masing-masing, bertepatan pada hari Minggu,
tanggal 12 Juli 2020 dan sekaligus hari ini adalah kita bersyukur karena tepat pada hari ini 67 tahun yang lalu usia dari jemaat Trate. Mengapa saya katakan jemaat Trate? Karena sejak berdiri yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 1953 lahirlah gereja baru yang terletak di Jalan Patuha 23 di kediaman keluarga Tio Kim Ti, ayahanda Bapak Sandiawan. Ya. Dan gereja ini dirintis oleh almarhum Bapak Pendeta Timotius Yonatan atau yang lebih terkenal Tan Tiao Chun. Ya. Dan perubahan nama gereja itu sejak berdiri ada 4 fase. Ya. Ini harus tahu, ya. Harus tahu, ya. Perjuangan dari almarhum Tan Tiao Chun sejak 1953 sampai 1958 bernama Gereja Singling Pantekosta. Nah, kemudian tahun 1958 sampai 1961 menjadi Gereja Jemaat Pantekosta. Nah, tahun 1961 sampai tahun 1970 Gereja Bethel Injilis Banu. Nah, di tahun-tahun ini saudaraku, ada pergumulan yang luar biasa. Di tahun itulah terjadi pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh Gereja Bethel Injilis Banu. Namun oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, almarhum Pendeta Timotius Yonatan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Muda YFR Montolalu. Ya, saat itu beliau menjabat sebagai pendeta muda, ya. Di samping itu di kepolisian beliau adalah menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Komando Daerah Kepolisian 8 Jawa Barat Langlang Buana. Dan bersama-sama Pendeta Timotius Yonatan lahirlah namanya Yayasan Gereja Bethel Indonesia. Oh, puji Tuhan, ya. Keluar dari pergumulan GBIS mendirikan Yayasan Gereja Bethel Indonesia. Nah, itu telah dilaporkan di Kepala Bimas Kristen Jawa Barat tanggal 25 September 1970. Ya. Nah, oleh kemurahan Tuhan, kedua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini dapat mengadakan fellowship atas undangan Yayasan Gereja Bethel Indonesia. Ya. Dan diadakan di Wisma Oekumene DGI Sukabumi. Dan pada waktu itu 129 hamba Tuhan berkumpul
memuji Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, maka tepatlah pada tanggal 7 Oktober 1970 memproklamasikan sebagai Gereja Bethel Indonesia. Yang tadinya lokal, Jalan Trate, sekarang menjadi nasional. Ya. Haleluya. Yang hadir 129 pendeta dari berbagai daerah. Itu puncak daripada sejarah Gereja Bethel Indonesia. Atau sejarah Jemaat Trate. Ya. Oleh sebab itulah tadi lagu pujian yang dinyanyikan oleh W.L. Singer, pakailah hidupku. Haleluya. Biar pagi hari ini kita mengerti betul akan alur perjalanan Jemaat Trate, ya, yang tadinya di Patuha, dalam perjalanan waktu itu ada tinggal di Trate. Haleluya. Haleluya. Nah, pujian saudaraku, pujian tadi yang dinyanyikan oleh W.L. dan Singer ini dikatakan, pakailah hidupku. Nah, apa yang dinyanyikan ini sungguh-sungguh menggugah kita pagi hari ini. Di hari ulang tahun yang ke-67 ini. Agar kami rindu Jemaat Trate ini dipakai oleh Tuhan. Ya. Ada 4 hal yang lewat pujian tadi kita menemukan, yakni biar firman-Mu menjadi nyata dalamku tadi. Ya. Yang kedua, mampukan tinggalkan hidup lama. Memampukanku meninggalkan hidup yang lama. Dan yang ketiga, kenakan yang baru, kudus dan layak bagimu. Dan yang terakhir, agar kita berguna bagimu ya Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, lewat pujian ini biarlah kita semua rindu, kita dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh menjadi dorongan kita terambil dari surat 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 15. Ya. Ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 15. Berbicara begini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, usahakanlah. Nah, sebagaimana minggu yang lalu saya kemukakan bahwa saat ini pada umumnya kita semua kalau ke gereja kan bawa HP. Ya. Dan justru kita bersyukur di HP itu, di dalam Alkitabnya, itu ada terjemahan-terjemahan. Ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ada terjemahan firman Allah yang hidup, ada terjemahan baru dan sebagainya. Dan saya tergerak untuk membaca ayat ini, saudaraku.
dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya, 2 Timotius 2 ayat 15 ini dalam bahasa Indonesia masa kini, dia bilang begini, hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu, melainkan mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran benar dari Allah. Jadi semuanya harus dapat menyampaikan ajaran Tuhan itu dengan tepat. Jadi bukan dibumbui macam-macam, ya. Dibumbui inilah itulah itu dah. Tapi betul-betul kita dapat menyampaikan firman itu dengan benar dari Allah. Dan lebih jauh, lebih keras lagi saudaraku dalam terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis dalam firman Allah yang hidup. Nah, ini terjemahan dari firman Allah yang hidup. Dia bilang begini, bekerjalah dengan keras, sehingga Allah dapat berkata kepadamu, pekerjaanmu baik. Jadilah pekerja yang baik, yang tidak usah merasa malu. Apabila Allah memeriksa pekerjaanmu, ketahuilah apa yang dikatakan dan dimaksudkan oleh firman Allah. Jadi kita harus menyampaikan firman Allah dengan jelas. Belak-belakan, tidak usah ditutup-tutupin. Kita kemukakan. Dan Tuhan bilang pekerjaanmu baik. Ini yang dimaksudnya. Jadi kalau kita ingin menjadi dipakai oleh Tuhan, seperti nyanyian tadi, pakailah hidupku, biar kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh melakukan, tidak setengah-setengah, ya. Maka tadi bilang apa? Ayat dalam terjemahan baru, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Haleluya saudaraku. Dan saya percaya kedua hamba Tuhan yang mendirikan GBI ini, sejak awal dia sungguh-sungguh berusaha. Tatkala sinode sebelumnya mengalami pergumulan, peperangan, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar pikiran kita. Tapi kedua hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan. Coba kalau tidak ada, kita nggak tahu apakah kita seperti ini. Ya, ini adalah dari jemaat Rate, luar biasa. Karena dua hamba Tuhan ini bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun perlawanan, apapun tantangannya, lakukan. Mendirikan gereja lokal dari Gereja Bethel Indonesia. Tapi kemudian tepat pada tanggal 7 Oktober 1970 yang hamba-hamba Tuhan sebanyak 129 kumpul di Sukabumi, meresmikan, memproklamirkan Gereja Bethel Indonesia. Ya, inilah saudaraku sejarah yang tidak boleh dipungkirin, tidak boleh ditutup-tutupin. Jadi Gereja Bethel Indonesia lahirnya di Trate. Sampai sekarang sudah berusia lebih daripada 50 tahun lebih. Oleh karena itu dalam ulang tahun ini kita tidak menyebut ulang tahun ke-67 GBI Panturian Trate, tidak. Jemaat Trate. Ya, haleluya. Nah, di sini kita melihat
agar supaya apa yang tadi saya kemukakan, pujian tadi, pakailah hidupku. Baik atau tidak baik, kita mau layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya saudaraku. Haleluya. Dan lebih jauh saudaraku, Rasul Paulus dalam suratnya 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 21. Ya, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 21. Dalam terjemahan baru, seperti yang biasa kita pakai, ada hal yang perlu diperhatikan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita semua sungguh-sungguh menyucikan diri kita, maka dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dia bilang begini, orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan istimewa yang menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Ini. Jadi inilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat anak rohaninya Timotius. Ya, kita harus hidup kudus, suci, ya, agar bisa dipakai oleh Tuhan. Agar kita layak untuk dipakai tuannya, ya tuannya Yesus. Yesus yang menjadi Tuhan kita. Bos kita, ya, untuk dipakai bos kita, untuk dipakai Tuhan kita, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya. Jadi kita bisa melayani, dan kalau kita dipakai oleh Tuhan, tidak lain tidak bukan untuk perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, pada ulang tahun yang ke-67 ini Jemaat Terhati. Saya rindu semua, dimanapun kita berada, dipakai Tuhan. Dipakai hidupmu untuk pekerjaan yang mulia. Haleluya. Nah, mengenai hal ini Tuhan Yesus sendiri juga memberi gambaran. Tuhan Yesus sendiri hal perkara ini pun dia memberikan satu contoh, ya. Bahkan mengingatkan. Ya, kalau kita semua membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-62. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 62, dia bilang begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini berbicara tentang orang yang membajak. Tidak beda jauh dengan orang yang melayani. Ya. Ini istilah Tuhan Yesus, orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang. Apa artinya itu? Di dalam ayat 62, Injil Lukas ayat 9, ayat 62 tadi, kalau saya baca dalam
firman Allah yang hidup bilang begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun tidak layak bagi kerajaan sorga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan. Tuhan yang merencanakan. Ya. Saya ulangi lagi ya ayat ini dalam firman Allah yang hidup. Tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun tidak layak bagi kerajaan sorga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah ku rencanakan baginya. Jadi Yesus sudah punya rencana. Setiap pribadi Tuhan Yesus punya rencana. Talenta Tuhan sudah berikan. Ini gambaran kalau orang yang sudah menjadi ditunjuk, dipercaya untuk satu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jangan sampai kita menoleh ke belakang. Jangan sampai kita membiarkan perhatiannya untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan belok. Jangan sampai terjadi. Karena Tuhan punya rencana. Almarhum Bapak Gembala kita bersama dengan almarhum pendeta muda YFR Montolalu, Tuhan menaruhkan rencana bagi kedua hambanya ini dipakai Tuhan. Sehingga terwujud satu pekerjaan yang luar biasa yang dapat melahirkan Gereja Bethel Indonesia yang awalnya di Trate. Ya, luar biasa. Karena Tuhan punya rencana bagi hambanya. Puji Tuhan, biar pada pagi hari ini kita bersyukur jemaat Trate yang berulang tahun ke-67 ini terus dipakai Tuhan. Siapapun kita, Tuhan punya rencana buat saudara. Ya. Untuk pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Jangan sampai kita ini dibelokkan untuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama memperingati, bersyukur kita bisa ada di Minggu tanggal 12 Juli 2020. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kita semuanya. Kita bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu pagi ini kami bersama-sama boleh mengerti, boleh tahu perjalanan jemaat Trate selama 67 tahun ini. Tepat pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020, yang lahir 67 tahun yang lalu. Ya. Dalam perjalanan ini banyak perkara, banyak tantangan, banyak pergumulan. Dan satu hal yang pagi hari ini kami boleh tahu, selama ini Tuhan, banyak orang tidak tahu bahwasanya jemaat Trate ini yang melahirkan Gereja Bethel Indonesia. Yang dilakukan oleh kedua hamba-Mu,
yang sudah kau pakai secara luar biasa untuk menelurkan, melahirkan Yayasan Gereja Bethel Indonesia, cikal bakal dari Gereja Bethel Indonesia. Dan selanjutnya tepat pada tanggal 7 Oktober 1970 dalam satu fellowship hamba-hamba Tuhan sebanyak 129 pendeta dari berbagai tempat menyatakan menerima bergabung ke Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih Tuhan buat perkara ini. Sehingga kami boleh mengerti, kita tahu bahwasanya perjalanan jemaat Trate ini meskipun penuh liku-liku, penuh tantangan, tapi karena Engkau yang sudah merencanakan, pasti Kau membela dan menolongnya Tuhan. Sebab bagimu tidak ada perkara yang sulit. Apapun kesulitan, apapun tantangannya, tapi Engkaulah pembela. Sehingga Gereja Bethel Indonesia sampai hari ini ada sebagaimana adanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi jemaat Trate. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita, bersyukur ke hadapan-Mu. Meskipun jemaat Trate ini mengalami 4 masa. Pernah mengalami menjadi jemaat gereja Singling Pantai Kosta. Pernah mengalami jemaat gereja Jemaat Pantai Kosta. Pernah mengalami jemaat gereja Bethel Injil Penuh. Dan akhirnya jemaat gereja Bethel Indonesia Trate. Haleluya. Terlebih Kau telah pakai kedua hamba-Mu, almarhum Pendeta Timus Yonatan dan almarhum pendeta muda YFR Montolalu. Semuanya itu karena campur tangan-Mu. Semuanya itu karena perencanamu Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, kami bersungguh-sungguh jangan sampai kita membelokkan pekerjaan yang Tuhan sudah rencanakan. Kami percaya kalau kita menurut, mau taat, yang Tuhan sudah merencanakan buat kita semua, pasti Tuhan bela dan Tuhan tolong. Haleluya. Biar firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan mengajar kepada kita, agar supaya kita sungguh-sungguh, tadi katakan berusaha sungguh-sungguh, menjadi pelayan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat pelayanan kami. Terima kasih pagi ini, kembali lewat pujian ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menjadi jemaat yang senantiasa nyata firman Tuhan dalam hidup kami. Senantiasa kita mau sungguh-sungguh meninggalkan hidup yang lama, menjadi hidup yang baru, mengenakan kekudusan dan layak di hadapan-Mu, dan berguna bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur, kami mohon firman-Mu ini Kau meteraikan dalam hati kami. Dan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah kami masing-masing, pakai mereka secara luar biasa.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kurang afdol rasanya ketika kita merayakan ulang tahun, kita tidak tiup lilin. Untuk itu, pagi hari ini kita akan menyaksikan Bapak dan Ibu Gembala akan meniup lilin dan memotong kue. Untuk itu kita angkat pujian Umur Panjang di Tangan Kanan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sebentar tahan dulu, kita akan saksikan Bapak dan Ibu Gembala tiup 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Gembala juga akan memotong kue ulang tahun. Haleluya. Amin. Demikian perayaan ucapan syukur kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku jemaat Trate. Tidak terasa sudah 4 bulan kita tidak beribadah bersama-sama di dalam ruangan gereja. Tetapi tidak menjadi halangan untuk kita dapat beribadah. Hari ini genap 67 tahun jemaat Trate, usia yang sudah dewasa, bahkan dikatakan lebih daripada dewasa. Jemaat Trate adalah jemaat yang bertumbuh. Bukan usianya saja yang bertambah, tetapi biarlah kedewasaannya juga boleh bertambah-tambah. Sehingga tambah hari jemaat Trate menjadi jemaat yang taat, jemaat yang setia, jemaat yang mengasihi Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, salam kasih persaudaraan, salam Philadelphia. Hari ini saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-67. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo Om dan Tante. Kami dari Trate ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Paturiani. Maaf Trate ke-67 tahun. Kami berdoa memohon karunia Tuhan agar Tuhan selalu menyertai perjalanan gereja Trate, dan kiranya semakin hari gereja Trate dan seluruh jemaatnya semakin bertumbuh di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. 67 tahun usia GBI Paturiani Jemaat Trate. Bukan usia yang singkat. Untuk itu sebentar ada persembahan pujian dari kaum senior Jemaat Trate sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan meskipun di dalam kondisi seperti ini mereka di rumah saja, mereka tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Segala yang kami alami di akhir zaman ini, janganlah membuat
Ajar kami menengadah, berserah diri, tak mengandalkan ego dan kekuatan sendiri, namun pada firman-Mu Tuhan, jawaban pasti. Dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa, satukan hati. Ajaranlah bersatu, berserah, pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa, satukan hati. Ajarlah Alkitabiah, kuatkanlah kami, bersatu, berserah, pertolongan hanya dari-Mu, Yesus. Pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Demikianlah ucapan syukur yang kita boleh lakukan pagi hari ini. Biar semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan sebentar kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat karya agung Tuhan dalam kehidupan kita. Oh. Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang
setia. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Kami bersyukur, kami Tuhan. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terlebih kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh merayakan bersama Tuhan. 67 tahun Tuhan, Kau telah pimpin gereja-Mu di tempat ini dengan luar biasa Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu yang ajaib. Kami boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa. Meskipun seringkali Tuhan kami mengecewakan Engkau. Seringkali Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan tidak sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Amin. Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghargai kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk selalu Tuhan mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya Tuhan, sama seperti Engkau telah memimpin gereja-Mu di tempat ini Tuhan hingga saat ini. Engkau juga yang akan memimpin terus Tuhan di waktu-waktu ke depan Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta John Samuel Tuhan sebagai gembala Tuhan. Engkau yang berikan hikmat marifat yang daripada-Mu. Engkau yang berikan kekuatan kesehatan sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Untuk Bapak Gembala boleh menggembalakan gereja-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan dengan semakin baik Tuhan. Taruhkan hati yang takut akan Engkau. Taruhkan visi dan misi yang baru Tuhan di dalam hatinya Tuhan untuk boleh memimpin gereja-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu tempat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa pagi hari ini Tuhan teringat Tuhan kami akan bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Jesus. Engkau, yang percaya kepadamu Tuhan. Kami Dan kami percaya, Tuhan Tuhan. pagi hari ini Tuhan bersama-sama Tuhan, untuk kami mau menaruh kepercayaan kami di dalam Amin. tangan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup selesaikan segala sesuatu yang terjadi di negeri ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni rakyat kami Tuhan. Kalau seringkali Tuhan kami menghujat Engkau Tuhan. Kami Tuhan seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Yes, Tuhan Kami rindu Yesus. kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di Amin. tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Sehingga Yesus. orang-orang di luar sana boleh melihat Tuhan. Yes, Ada Jesus. Tuhan yang hidup di Yes, tengah-tengah Tuhan kami. Yesus. Ada Allah yang hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Yang mampu benar, mengubahkan Tuhan yang buruk menjadi yang sangat baik Tuhan. Yes, Jesus. Biar kemuliaan-Mu tercurah atas bangsa ini. Kemuliaan-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Kami mau serahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, staf menteri Tuhan, hingga aparat RT RW Tuhan yang menangani di bawah Tuhan. Bapa, Engkau yang campur tangan Tuhan untuk kami boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kami bersatu hati, kami bekerja sama satu dengan yang lain Tuhan. Untuk kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan. Kami mau patahkan setiap roh pemecah belah Tuhan. Amin. Kami mau hancurkan setiap kuasa siasat si iblis Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami untuk menghancurkan bangsa ini. Kami mau tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kemuliaan Allah,
kuasa Allah mengalir di tengah-tengah kami. Yes, Dan Tuhan kami Yesus. akan lihat Tuhan, kami percaya kami akan segera lihat Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu Tuhan boleh dinyatakan Tuhan, dan kami boleh kembali Tuhan untuk beribadah Tuhan di gereja kami Tuhan. Kami boleh kembali beribadah Tuhan bersama Tuhan dalam satu ruangan yang sama Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, Tuhan. Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kami serahkan Tuhan, ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berkenan Bapa. Dan kami mau akhiri hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat kedua tangan kita mau terima doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah damai sukacita, keberkatan yang melimpah, kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama. Amin. Terima kasih jemaat sekalian sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, dan kami tidak henti-hentinya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk selalu mengikuti ibadah online di channel YouTube GBI Paturyani. Minggu depan 19 Juli 2020 kita akan sama-sama kembali beribadah secara online. Dan juga kami tetap mengingatkan himbauan kesehatan untuk jemaat sekalian di rumah, supaya tetap selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang sehat, dan kita jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun di rumah saja apabila tidak ada urusan penting di luar rumah. Namun jika harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan juga menyiapkan hand sanitizer. Tuhan Yesus memberkati kita semua.